Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Alfadilah dengan NIM C1C0200100 dari Prodi Akuntansi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas materi mata kuliah perpajakan 1 yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra, SE MSI. Materi yang pertama, pembukuan dan pencatatan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan penyusunan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terhutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Wajib pajak yang wajib dan dikecualikan dari kewajiban pajak. Yang pertama, wajib pajak yang wajib menyelenggarakan wajib pajak. Wajib pajak orang pribadi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Selanjutnya, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam suatu tahun kurang dari 4,4 miliar 800 juta. Menghitung penghasilan neto dengan menggunakan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto dengan syarat memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Yang kedua, wajib pajak yang dikecualikan dari kewajiban wajib pajak, yaitu wajib pajak orang pribadi yang tidak wajib untuk menyampaikan SPT. Kemudian, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, yaitu yang peredarannya kurang dari 600 juta rupiah per tahun, dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi wajib pajak yang diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma perhitungan penghasilan neto, wajib pajak orang pribadi yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4 miliar 800 juta rupiah sesuai pasal 14 ayat 2 Undang-Undang PPH tahun 1984 Amandemen 2008. Sanksi tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Yang pertama, sanksi kenaikan 50% atas wajib pajak, wajib pembukuan atau pencatatan yang tidak menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan. Kedua, setiap orang yang dengan sengaja memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, kemudian tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan atau dokumen lain. Selanjutnya, tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Materi yang selanjutnya adalah pemeriksaan pajak. Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo adalah sebagai berikut. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan, dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sedangkan definisi pemeriksaan pada peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara pemeriksaan pasal pajak pasal 1 ayat 2 dijelaskan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberi kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, sasaran pemeriksaan. Menurut Mardiasmo, yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah untuk mencari adanya yang A. Interpretasi undang-undang yang tidak benar, yang B. kesalahan hitung, yang C. penggelapan secara khusus dari penghasilan, dan yang terakhir pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Prosedur pemeriksaan. Yang pertama, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Kemudian wajib pajak yang diperiksa harus memperlihatkan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak. Kemudian memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan. Selanjutnya, memberi keterangan yang diperlukan. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan. Yang terakhir, Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf B di atas. Materi selanjutnya, penyidikan pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pengertian penyidikan adalah sebagai berikut. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan tindak pidana bidang perpajakan dilaksanakan menurut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. Wewenang penyidikan. Yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Kedua, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, memeriksa buku, catatan, dokumen lain berkenaan dengan tindakan pidana di bidang perpajakan.
Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang untuk meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, atau dokumen yang dibawa. Kelapan, memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. 9. Memanggil orang untuk dipanggil keterangannya untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi. 10. Menghentikan penyidikan. Dan yang terakhir, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan perundang-undangan. Penghentian pelaksana penyidikan sesuai dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Wewenang untuk menghentikan proses penyidikan dimiliki oleh Menteri Keuangan apabila wajib pajak telah melunasi hutang pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan, maka Menteri Keuangan dapat meminta Jaksa Agung untuk segera menghentikan penyidikan. Selanjutnya, Jaksa Agung dapat melakukan penghentian penyidikan sesuai dengan yang diminta oleh Menteri Keuangan paling lama 6 bulan setelah Menteri Keuangan menyampaikan surat permintaannya. Ketentuan pidana yang dimaksud agar dalam proses penyidikan terdapat kepastian hukumnya jelas. Ketentuan pidana tersebut sesuai dengan pasal 41B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta rupiah. Sementara itu, apabila tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan oleh pegawai Direktur Jenderal Pajak, maka pegawai Direktur Jenderal Pajak yang terbukti melakukan tindakan korupsi tersebut akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sekian pembahasan materi kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.